cerita perjalanan aku limfoma atau kanker kelenjar getah bening stadium 4, oke? Nanti aku bakal spill juga biaya-biayanya, berapa yang aku habiskan. Walaupun pakai BPJS, aku tetap pakai biaya mandiri juga ya untuk segala macamnya. Oke, sekarang yang pertama gejalanya. Gejalanya seperti apa gitu. Gejalanya itu waktu itu aku batuk-batuk. Terus aku ke dokter umum. Habis ke dokter umum, batuk-batuk itu dikasih antibiotik gitu, berharap sembuh. Tapi ternyata nggak sembuh juga. Sempet sih sembuh sebentar, terus waktu itu makan bakaran lagi dan aku batuk-batuk lagi gitu. Terus habis itu udah ke dokter umum, akhirnya aku memutuskan ke dokter spesialis penyakit dalam. Ke dokter spesialis penyakit dalam ini, terus dikasih obat lagi gitu kan. Mungkin obatnya ini lebih ini ya, antibiotiknya. Terus habis minum antibiotik itu batuk lagi, tapi batuknya itu kayak nggak sepanjang harian batuk terus gitu guys, nggak. Tiba-tiba muka aku bengkak dan ada benjolan di sini tuh ada benjolan. Terus batuk, aku ke dokter. Terus di dokter itu dibilang alergi obat gitu, jadi bisa nyebabin muka bengkak, leher bengkak gitu. Ya udah akhirnya diganti obatnya waktu itu. Terus benjolannya itu diperiksa juga sama dokternya, dia bilang kemungkinannya tuh ada 3. Yang satu itu bisa jadi infeksi, yang kedua bisa jadi itu TBC atau ini adalah perkembangan limfoma. Itu yang paling gak aku harapkan sih sebenarnya. Tapi ternyata setelah aku selesai tuh beberapa kali ke dokter spesialis penyakit dalam, makin bengkak, makin batuk, akhirnya aku nggak tahan lagi karena udah kayak nelen juga agak ada yang mengganjal, terus agak kerasanya juga gede kan, agak nyeri juga karena batuk kan. Akhirnya aku ke dokter THT karena di dokter spesialis penyakit dalam kok kayaknya nggak membuahkan hasil. Nah, di dokter THT ini kebetulan aku dokternya ini agak senior gitu, dia ngecek gitu kan, ngecek terus dia bilang kayaknya ada something nih gitu, coba ya kita ronsen gitu, kita ronsen aja ada apa. Setelah itu dokternya bilang gini, setelah ronsen langsung kembali lagi ya ke sini gitu. Jadi aku nggak sampai sehari 2 hari sih, jadi udah ronsen, hasil ronsennya itu aku kasih ke dokter THT itu. Dokter THT-nya langsung bilang gini, kamu ada BPJS apa enggak? Kenapa dok? Kayaknya ini bakal jadi pengobatan yang lumayan lama gitu. Jadi kalau ada BPJS pakai aja BPJS-nya. Nah di situ ya lumayan kayak ngerasa aduh gimana ya, ada tumor gitu, udah kelihatan dari ronsennya itu tumor, tapi belum tahu tumornya itu sebesar apa sih sebenarnya. Nah kan dokternya ini dia rujuk ke dokter spesialis paru. Akhirnya aku melakukan bronkoskopi, CT scan, ronsen ulang, terus kayak biopsi itu di rumah sakit, di rumah sakit lagi di dokter spesialis paru itu gitu. Nah ceritanya nih, habis ke dokter spesialis paru itu ketahuanlah di CT scan itu masaku itu ternyata sebesar 11 kali 8 cm nih. Ini guys, kelihatan nggak ya? Tuh, kalau ada yang mau tahu. Jadi ini massa solid dengan nekosis positif di mediastinum ukuran 8,4 kali 8,6 cm. Batas tegas, bulat oval, tak tampak lesi kalsifikasi. Dengan pendesakan ke great vessel, tampak evosi kardial. Pembesaran kelenjar limfe di paratracheal dextra et sinistra. Tak tampak infiltrasi ke dinding toraks, tak tampak destruksi tulang, tak tampak aneurisma aorta, dan tak tampak aorta dissecans. Itulah intinya itu. Tapi besarannya itu ya 8 kali 11 cm waktu itu. Oke guys, setelah itu CT scan, prosedur selanjutnya aku melakukan bronkoskopi. Waktu itu bronkoskopinya dilakukan dengan dibius total. Jadi nggak kerasa tuh selang dimasukin ke dalam, sampai ke dalam rongga paru, rongga dada itu kan ada kameranya jadi bisa dilihat gitu. Nah ini hasilnya nih. Ini hasilnya, jadi ini kan paru-paru nih guys, paru-paru, terus ini cabang, ya cabang di situlah di sekitar paru-paru gitu. Nah masanya ini sepertinya tuh
dia untuk ngelihat letaknya itu di mana. Kalau CT scan itu untuk ngelihat besarannya itu berapa. Kan tadi 11 kali 8, tapi belum tahu letak sesungguhnya itu di mana. Jadi setelah kita tahu letaknya itu kayaknya di mana dari bronkoskopi itu barulah dilakukan biopsi. Nah, biopsi ini pun aku menggunakan jarum. Itu aku pernah bilang ya, aku biopsi 3 kali. Yang pertama itu kayak disedot cairannya dulu, terus sudah selesai prosedurnya, dokternya langsung bilang kemarin itu kurang gitu, kurang cairannya itu terlalu sedikit untuk dilakukan penelitian. Akhirnya diambil lagi dengan jarum yang lebih besar, itu di ujungnya itu ada pemotongnya gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu kan dimasukin dulu ke CT scan, terus letaknya di mana, baru ditandain gitu, baru ditusuk biopsi. Itu tuh waktu itu di bius lokal aja, kayak bius bawah kulit gitu. Jadi berasa kayak cairannya tuh diambil lewat ada jarum, terus di bawahnya tuh dia ada alat pemotongnya gitu untuk mengambil jaringan sampelnya. Nah, hasil biopsinya itu kemarin itu kesimpulannya mediastinum core biopsi. Oh, biopsinya pakai core biopsi namanya. Hasilnya malignan round cell tumor DD limfoma malignatimoma. Catatan, keping jaringan sangat kecil, jaringan habis pada waktu eksplorasi. Ini hasilnya. Ini biopsi 1-2 menghasilkan limfoma malignatimoma. Kelihatan gak sih? Nggak kelihatan ya dari kameranya, timoma. Nah, tadi kan hasil biopsinya itu biopsi jaringannya habis ketika eksplorasi ya, maksudnya ketika diteliti ternyata jaringannya tuh udah habis dan hasilnya itu belum terlalu bisa dikatakan itu tegak gitu loh. Karena jaringannya sedikit, padahal itu udah udah lumayan banyak diambil. Akhirnya dokternya itu bilang, waktu itu dokter spesialis parunya bilang ini hasilnya gini, belum yakin dan kayaknya belum tepat gitu. Jadi gimana? Tergantung kamu sebagai pasien, apa mau saya rujuk ke dokter onkologi langsung dan dilakukan biopsi ulang di sana, atau kamu mau biopsi di sini lagi sampai nanti hasilnya tegak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan, oke, karena aku udah pengalaman biopsi di sini dan menurut aku juga ya udahlah nggak apa-apa, kita ulang lagi aja karena aku udah tahu prosedurnya. Ya udah, aku mau ulang lagi dan aku bilang sama dokternya ambil sampel sebanyak-banyaknya, jangan sampai ulang biopsi lagi. Jadi ini biopsi yang ketiga dan ini hasil biopsi yang ketiga. Diterima 5 keping jaringan ini ya. Kalau misalnya aku ini, kalian bisa baca sendiri, bisa di pause aja. Nah, ini diterima 5 keping jaringan ukuran 0,5 sampai 2 cm. Itulah pokoknya ya. Kesimpulannya itu hemitorak dextra, core biopsi, limfoma maligna, condong Hodgkin limfoma, DD neuroendokrin karsinoma. Nah, bayangin ini aja masih condong guys. Jadi ini belum yakin ini apa nih sebenarnya. Karena ketika dilakukan IHK, ini hasil IHK-nya ya. IHK-nya itu tidak menunjukkan bahwa ini tuh Hodgkin limfoma gitu. CD-nya 20, harusnya kalau misalnya dia limfoma Hodgkin CD-nya bisa 30 gitu biasanya gitu. Jadi ini K167 CD20 positif sama pemeriksaan imunohistokimianya ada lengkap di sini, cuman kayaknya ini belum lengkap banget untuk yang IHK-nya. Setelah tadi biopsinya keluar kan, prosedur selanjutnya ya udah kata dokternya ini kan masih condong, belum jelas ini tuh apa sebenarnya, jadi masih abu-abu juga. Dia bawain lah sampelnya, itu kan ada sampel tapi emang sampelnya itu dipinjemin gitu, boleh dicek ulang, mana tahu nanti di rumah sakit yang baru yang dirujuk itu mau ngecek lagi itu tuh apa gitu. Nah, berbekal itu akhirnya aku dirujuklah ke rumah sakit yang ada dokter onkologinya. Nah, di sana setelah udah dicek, mau ke sana ke dokter onkologi dicek, dia bilang ya udah ini tuh ternyata udah mendesak paru, udah mendesak jantung, vena besar juga, makanya kamu mukanya itu bengkak, lehermu bengkak. Jadi kalaupun mau di kemoterapi itu tuh dia bilang sangat riskan gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk ya udah ngecilin dulu lewat sinarnya itu, baru nanti setelah itu di kemo.
Nah, karena saya pengennya itu sebenarnya ke hematologi, karena kelenjar getah bening itu kita tahu semua ya, karena itu tergolong dengan kanker darah. Jadi saya maunya itu ke dokter ya, hematologi, apapun itulah pokoknya dokter hematologi. Karena kemarin itu ke bedah onkologi, akhirnya saya 3 kali sinar itu memutuskan untuk konsul dengan biaya sendiri. Saya konsul lagi, second opinion lah istilahnya gitu, dengan hematologi. Akhirnya dokter hematologi pun bilang ini belum jelas PA-nya, jadi belum tahu nih apa sebenarnya mau di kemo juga, itu belum jelas kan, kita nggak bisa mau di kemoterapi. Akhirnya dirujuklah ke Jakarta membawa sampel, terus sampelnya itu dilihat, terus untuk PET scan juga dijadwalkan. Nah, sampelnya ini guys, sampelnya tuh ternyata terlalu kecil untuk dibaca. Terus habis itu mau PET scan juga hari Sabtu kalau nggak salah. Udah di Jakarta tuh dari hari Selasa ya. Selasa, terus habis itu hari Jumatnya dikabarin bahwa alat PET scan-nya tuh rusak. Jadi ya udah nggak mungkin, bukan jodohnya lah untuk pengobatan di situ ya. Karena PET scan-nya rusak, sampelnya pun nggak keluar sebentar gitu, karena harus di-reblok lagi, jaringannya itu terlalu sedikit. Nah, sementara menunggu itu, karena kegalauan hati ini pengen nyari hematologi kan, akhirnya kelilinglah ke beberapa hematologi di beberapa rumah sakit di Semarang. Karena aku kan di Salatiga ya, aku tuh ke beberapa hematologi juga di Semarang. Dan beberapa dokter juga nggak bisa menggunakan nggak bisa, kemoterapinya tuh nggak bisa karena ini tuh belum tegak. Sementara akhirnya aku tuh ke dokter onkologi bedah lagi di salah satu rumah sakit di Semarang, minta untuk di biopsi ulang gitu. Akhirnya udahlah biopsi aja ini benjolannya bla bla bla. Tapi ternyata guys, karena aku udah melakukan sinar yang dimana itu sinar 3 kali, jadi ini jangan dicontoh ya, 3 kali sinar udah lari nyari pengobatan yang lain lagi gitu. Maksudnya ya udah, karena kegalauan itu aku pengen tahu nih apa. Tapi dokter bedah onkologinya pun di situ dia berkata nggak bisa ini kayaknya kalau mau dibedah juga, karena sudah disinar jaringannya, mungkin udah nggak kayak jaringan asli. Maksudnya itu bisa jadi udah mati, jaringannya mati, mau dicek apa lagi gitu. Akhirnya satu-satunya jalan tuh ya udah nunggu hasil bukan biopsi, nunggu hasil IHK dari sampel yang aku kirim itu ke Jakarta. Beberapa minggu itu baru keluar, sambil aku memutuskan oke, aku sinar aja dulu, karena aku tuh sesak napas yang harus duduk kalau tidur gitu, karena udah sekayak gitunya, ada efusi plora di dalam paru-paruku juga. Jadi tumornya itu mungkin mengeluarkan cairan, jadi jantungku, paruku itu udah terendam cairan juga. Jadi ya itu, akhirnya IHK keluar di tengah-tengah aku lagi menjalani radiasi. IHK itu keluar, puji Tuhan hasilnya itu udah fix, maksudnya tegak. Ini hasilnya adalah diagnosisnya Hodgkin lymphoma klasik jenis nodular sklerosis. Oke, sinar kan, udah sinar 20 kali. Dari harusnya itu sinarnya 25 kali gitu, paketnya tuh pokoknya 25 kali. Tapi ketika 20 kali itu dievaluasi gimana. Dan hasilnya tuh emang mengecil sih guys. Mengecil itu ukurannya itu jadi 5,9 kali 7,3 kali 6,7. Itu berarti ukurannya ya kira-kira itu ada batasan untuk tebelannya ya, kayaknya itu 5,9, tapi ukurannya udah 7 kali 6,7 gitu. Nah, ternyata ada nodul baru lah. Walaupun itu mengecil, si tumornya itu adalah nodul yang istilahnya metas di paru kanan kiri. Terus ada limfadenopati juga di pada supraklavikula kanan kiri, itu juga ada. Terus ada fibrosis juga di segmen 3 paru kiri. Dan untungnya ya nggak ada sih di sini gambaran bone metastasis, cuman ya itulah gambarannya ada di sini di paru. Terus levernya juga membesar waktu itu. Jadi memutuskan udah dok gitu, aku bilang sama dokternya waktu itu, ngebujuk udah aja sampai 20 kali, yang harusnya 25. Katanya
dokternya itu firm kita lanjutin lagi ya dengan hasil ini, oke kita lanjutin 5 kali lagi sampai 25. Tapi aku sendiri, aku merasa udah it's enough gitu, karena aku mau melanjutkan lagi ke kemoterapi aja. Karena kan ini dia udah menyebar, walaupun dia mengecil, tapi dia udah menyebar kemana-mana gitu, ke daerah organ penting yang lainnya. Akhirnya setelah itu aku carilah dokter hematologi dan aku dapet di Semarang waktu itu hematologi, ya kebetulan cocok. Ketemu langsung, aku tanyain langsung belak-belakan, aku bilang ini udah stadium berapa, oke ini udah stadium lanjut ya, karena itu sudah menyebar kemana-mana si kankernya itu, tidak hanya di mediastinum yang kayak awalnya, tapi udah di beberapa organ penting lainnya seperti itu kan. Oke, dia bilang oke, biasanya regimen yang biasa untuk limfoma Hodgkin itu ABVD 12 kali. Itu yang standarnya. Tapi karena sudah stadium lanjut, kita coba pakai escalated BICOP. Itu yang 1 kali kemo 8 hari dengan jeda 21 hari. Kita lakukan rencananya 6 kali. Kalau nggak berhasil juga nanti cangkok tulang sumsum belakang gitu. Oke, mendengar itu seperti disambar petir juga ya. Tapi ya udahlah, kita lakuin aja toh. Emang tujuannya mau kemo aja gitu, untuk biar bisa membunuh si sel-sel kankernya ini. Oke, akhirnya dijadwalin lah. Jadwalnya itu aku datang bulan Juli waktu itu. Bulan Juli aku udah siap mau di kemo, tapi akhirnya harus ngantri, kata perawat di sana, ini harus ngantri karena ada beberapa hal gitu. Jadi dijadwalkannya Agustus akhir, tapi kata dokternya, oh bisa kok, tapi BPJS-nya naik kelas gitu, istilahnya kayak apa ya, fast track gitulah ya, karena mungkin melihat keadaanku yang mungkin udah menyebar kemana-mana, takutnya tambah menyebar, jadi ya udah kita cepetin aja gitu untuk melakukan kemoterapi. Kemo pertama, kedua, ketiga itu inap di rumah sakit. Setelah itu minum obat kemo itu 4 hari 7 hari minum obat kemo. Jadi 3 hari ini di rumah sakit, 4 hari ini di rumah, terus sehari ini aku rawat jalan. Nah, rawat jalannya itu nanti udah nggak minum obat oral lagi. Obat oralnya 1 sampai 7 hari aja gitu. Udah kan ke rumah sakit lagi untuk rawat jalan. Habis itu, setelah itu baru dicek semuanya, kontrol lagi minggu depan, seperti itu. Biasanya sih habis kemo ke-8 itu dicek darahnya lagi seminggu kemudian, itu gimana darahnya. Waktu kemo pertama, darahnya itu masih normal. Selain 8 hari itu ada obat pendukung, tapi ini bukan obat kemo ya, obat pendukung namanya prednison. Itu aku minum juga selama 14 hari untuk pendamping kemonya itu. Nah, kemudian itu habis itu dicek darah. Setelah itu seminggu kemudian dicek darahnya gimana. Itu masih tergolong normal semua, HB normal, trombosit normal, leukosit masih oke, tapi waktu itu suntik sih sekali kayaknya. Suntik sekali terus naik. Udah. Habis itu kemo kedua. Kan jedanya 21 hari. Jadi 1 mingguan lebih itu kemo, 1 mingguan itu agak lemas, 1 mingguan fit gitu. Habis itu kemo kedua. Habis kemo kedua itu aku seperti biasa kayak gitu 8 hari. Terus habis itu drop. Kadang kalau drop itu pasti transfusi darah ya, transfusi segala macam bla bla bla, udah fit lagi, terus mau kontrol ke kemo ketiga itu udah siap-siap mau kemo ketiga nih. Bentar lagi kemo ketiga, ternyata dokter menganjurkan aku untuk PET scan. Nah, itu aku mikirnya gini guys, kenapa ya harus PET scan ya? Harus biaya mandiri kan kalau PET scan. Kenapa nggak CT scan aja? Udah tahu mungkin stadium udah menyebar kemana-mana, kemo 2 kali masa di PET scan? Ya mungkin di CT scan juga kelihatan kok kalau masih ada gitu. Tapi ternyata ini hasil PET scan aku guys. Pokoknya ini ya, hasilnya negatif semuanya, tidak ada gambaran apapun, pokoknya nggak ada aktivitas selnya lagi, si sel kankernya itu. Nah, bisa dibilang ini udah dinyatakan ya bersih lah gitu dari sel kanker, udah nggak ada aktivitas kankernya lagi. Oke, itu sesuatu mukjizat juga ya, 2 kali kemo udah bersih gitu kan. Terus aku datang lagi, tapi sebelum datang ke dokter untuk ketiga kalinya, maksudnya untuk kemo ketiga, tiba-tiba aku drop.
drop dengan penyakit baru yaitu abses perianal waktu itu, dan aku harus operasi. Ini operasi pertama aku seumur hidup dan itu operasi tersakit. Nanti kapan-kapan kalau ada yang komen di sini mau tahu lanjut atau punya pengalaman juga tentang abses perianal, boleh aku share nanti ya. Oke, lanjut aja ya. Pokoknya itu terus recovery, jadi aku ke dokternya juga agak ketunda gitu. Udah ke dokter ketiga, oke, kata dokter ini hasilnya negatif. Aku tuh berharap kan, ya udah sih, udah bersih gitu, 2 kali kemo udah bersih, ya udah gitu. Tapi ternyata kata dokter gini, ini sesuai prosedur aja ya. Ini kalau misalnya kemoterapi udah negatif, berarti kemoterapi lagi hasil PET scan-nya negatif, berarti kita lanjut 2 kali lagi. Bayangin, udah berharap kita udah merdeka kan ya, tapi ternyata harus lanjut. Oke, lanjut 2 kali kemo lagi. Ternyata kemo ketiga aku diare parah. Setelah kemo ketiga itu aku diare parah, trombosit terjun bebas, leukosit terjun bebas, terus trombosit, leukosit, HB terjun bebas semua, sampai aku harus injek juga. Itu harus disuntik selama berhari-hari, itu suntik leukosit, dimana leukosit itu cuma 0,03, kalau bahasanya itu 30 doang, dari yang harusnya itu normalnya 11.000 kalau nggak salah ya. Jadi aku punya prajurit, jadi itu emang rentang banget untuk kena penyakit dari manapun, virus, bakteri, makanya itu harus diisolasi gitu kan. Ya udah, akhirnya waktu itu dikasih suntikan, injek yang di sana. Ya udah diinjek, habis itu pulang, di kayak diresepin lah gitu, diresepin beberapa kali suntikan lagi, berharap itu bisa naik gitu seiringnya waktu gitu. Ya udah, akhirnya udah naik normal, udah kan, nggak ada drama lagi. Udah keempat lah, kemo ketiga ini udah mulai parah. Keempat nih efek kemonya itu mual, muntah parah. Biasanya enggak, tapi cuma sehari aja kemo pertama itu. Biasanya kemo sebelumnya nggak ada. Terus diare, kejang, pendarahan, yaitu leukosit drop, semua drop. Akhirnya ya udah, aku memutuskan untuk ke rumah sakit di Salatiga aja gitu, karena kalau ke Semarang lagi mungkin di jalan aku takutnya pingsan atau gimana gitu kan. Akhirnya karena udah parah, diare dan pingsan juga, ke rumah sakit itu dicek, leukositnya juga drop. Jadi itulah harus di isolasi. Waktu itu di ruang isolasi, itu kemoterapi yang terakhir.